Setiap pemeluk agama apapun, kalau hanya berpedoman satu kitab, saya yakin rusak. Saya tidak yakin ada kitab itu langsung itu karangannya Tuhan, itu saya nggak yakin. Yang katanya dibawa malaikat, malaikat sopo? Kalau malaikat Jibril itu bahasa sana, kalau sini Jabarolo itu. Jabarolo itu apa? Berita buruk. Maka di dalam kitab itu tertulis berita-berita buruk. Kalau waktu itu memang manusia belum seperti sekarang ini banyaknya. Jadi orang itu kalau wah ini dibuat tokoh dan orang ini sudah karena kita tidak jelas bagaimana perjalanannya. Wis dianggaplah orang ini yang sakti. Ya percaya wae waktu itu belum banyak orang. Tapi bukti nyata dan bisa dibuktikan sampai sekarang. Karena orang sakti contohnya, ya Sunan-Sunan itu wali-wali yang terakhir. Dia dilahirkan di mana? Lalu dia berpindah tempat, contohnya Sunan Bonang. Lahir di Surabaya, tapi dia hijrah ke Tuban. Di Tuban hijrah di Rembang dan peninggalannya masih jelas. Nah, itu pun bukan dia itu karena berjuang untuk mensiarkan agama Islam. Ya dia itu mencari tempat di mana tempat itu nyaman. Sebenarnya itu. Buktinya waktu itu kalau di Rembang itu memang menyiarkan agama Islam. Kenapa Rembang itu ada Islam kok tahun akhir-akhir ini? Kok enggak sejak dulu orang Rembang itu terus karena ada Sunan Bonang waktu itu di situ? Kok enggak setelah Sunan Bonang itu tiada lalu orang situ itu sudah mulai masuk Islam dan sudah beriman semua? Kok enggak? Berarti kalau gitu dinamakan syiar itu bukan berarti gembar-gembor menyampaikan risalah itu, tapi para wali dan termasuk yang saya bicarakan tadi Panglima Cengho, dia mencontohi laku seperti inilah dinamakan laku baik atau laku keselamatan. Nah, laku untuk keselamatan dan laku baik ini untuk pegangan jadi dinamakan agama. Maka agama Islam itu sebenarnya pegangan diri, pegangan hati, pegangan pribadi supaya untuk berlaku baik. Makanya orang yang sudah mengklaim dirinya Islam, orang yang sok beragama, tapi kok perilakunya buruk, itu bukan Islam. Itu orang yang dompleng di dalam pegangan kebenaran dan pegangan keselamatan. Sebenarnya itu. Nah, orang sekarang itu sulit ditunjukkan ini yang benar, ini yang salah itu sulit. Karena apa? Ya sudah terdogma. Mau benar mau salah, orang yang sudah ditokohkan di dalam agama, mau tidak mau kita dipaksa harus percaya. Nah itu. Makanya otak-otak seperti ini sebenarnya itu harus ada yang berani meluruskan, harus yang berani menyampaikan bahwa sebenarnya agama itu bukan budaya ritual. Dan di kitab manapun itu belum ada Tuhan itu minta disembah, itu belum ada. Kita itu loh kadang-kadang ya kemenyek. Kadang-kadang sing sok keminter. Dengan cara budaya seperti itu, dengan budaya seperti itu dianggap itu yang paling benar untuk menyembah Tuhan. Dan saya juga pengen tahu kok. Di kitab mana ada Tuhan itu minta disembah? Tiba-tiba karena kita itu sudah membiasakan menyembah seperti itu, terus tiba-tiba kita merasa bahwanya menyembah cara inilah kita itu benar. Itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak otakmu sendiri. Maka supaya otak-otak kalian tuh nggak melenceng, nggak menceng, rubahlah caranya. Dengan apa? Dengan kita berperilaku baik, dengan berucap baik. Itu sudah cukup, berarti kita sudah melaksanakan tugas sebagai manusia, karena manusia ku manunggaling rasa antara kawula karo sing kuwasa. Itu loh. Sing kuwasa itu kawula itu adalah jasad ini, yang kuwasa itu hidupnya jasad ini loh. Kita tuh harus nyawiji menyatukan. Jadi ojo kok ucapane apik ning tumindake rusak. Jangan gitu. Ucapane kaya-kaya sing wis duwe koncine swarga, tapi perilakune
Seperti setan yang digambarkan, seperti iblis yang dibicarakan. Menjelek-jelekan setan, menjelek-jelekan iblis, tapi kelakuannya digawe. Itu. Nah ini Pak, kita kembali ke masuknya Islam Pak. Cerita dongeng itu kan yang bawa Islam kan katanya, ini kan dongeng Pak ya ini. Yang direkayasa tadi itu kan Wali Songo Pak. Nah kita tahu bahwa pedoman bagi orang Muslim itu kan Al-Quran Jadi zaman ada Islam sampai sekarang itu kan masih tetap yang dipegang kan Al-Quran. Nah, kenapa ketika konon katanya yang membawa Islam masuk ke tanah Jawa dulu para wali itu kan ketika menyebarkan ajaran kan dengan cara damai gitu Pak. Terus dengan media orang Jawa, wayang, dan lain sebagainya. Nah, dengan zaman sudah berabad-abad ini, sekarang ada Jawa dimusuhi Pak. Nah, padahal kita tahu antara zaman wali sampai sekarang kan pedomannya kan sama Al-Quran. Nah, kenapa zaman wali sama zaman sekarang itu kok beda? Yang sekarang itu justru malah musuhi orang-orang Jawa, yang zaman wali malah pakai media orang Jawa. Nah ini yang salah di mana Pak? Apakah yang orang-orang yang baru-baru ini yang sudah merekayasa semuanya Pak? Setiap pemeluk agama apapun, kalau hanya berpedoman satu kitab, saya yakin rusak. Makanya kalau orang itu mau kepingin benar cara beragama, pelajarilah beberapa kitab. Karena kitab adalah karangan manusia. Saya tidak yakin ada kitab itu langsung itu karangannya Tuhan, itu saya nggak yakin. Dan nggak mungkin Tuhan itu bicara ditulis sampai sekian lembar buku. Pak. Sampai tebali Pak. Nah, makanya nggak mungkin. Itu adalah orang-orang yang jenius tentang menemukan tentang ketuhanan. Yang katanya dibawa malaikat. Malaikat sopo? Kalau malaikat Jibril itu bahasa sana, kalau sini Jabarolo itu. Jabarolo itu apa? Berita buruk. Maka di dalam kitab itu tertulis berita-berita buruk. Orang Jawa kok nggak ngikuti satu kitab? Salah, kita punya kitab Soro, kita punya Simuh, kita mempunyai Hidayat Jati, kita mempunyai Gatholoco, dan lain sebagainya. Maka belajarlah dari kitab-kitab dahulu, dan agama pun menyarankan kepada setiap umat, apalagi di rukun iman. Rukun iman harus mengimani kitab berapa? Apakah satu kitab? Tidak atau? Taurat harus diimani, Zabur harus diimani, Injil harus diimani. Tapi kenapa kebanyakan orang yang sudah memeluk agama Islam kok hanya satu kitab yang diimani? Padahal berita-berita itu sudah tertulis sejak dulu di kitab-kitab terdahulu, termasuk di Zabur, di Taurat, di Injil. Kenapa enggak mencari kebenaran di situ? Kok kebenarannya hanya satu kitab? Makanya kok ngeklaim dirinya orang Islam, belum Islam karena imannya tidak sempurna. Dari kitab-kitab yang terdahulu itu nama Tuhan juga tidak Allah, ya kok macam-macam. Itu semua juga diklaim bahwa itu adalah wahyu. Tapi kenapa sudah diajarkan harus percaya dengan kitab-kitab yang terdahulu? Kok orang itu cuma berpedoman satu kitab? Apakah nanti bukan disalahkan bahwa kamu belum sempurna imanmu, nanti gak mau? Tapi kalau disuruh ngimani dan disuruh membaca, tidak mau juga. Wah, ini bukan kitab saya, ini kitab agama lain. Lah ya, kamu sendiri salah mengklaim dirimu kok satu agama. Dan kitab manapun tuh mengklaim bahwa itu semuanya wahyu dari Tuhan kan? Semuanya wahyu dari Tuhan. Hanya Injil yang tidak mengklaim bahwa itu wahyu Tuhan. Di Injil aja dikatakan bahwa itu perkataan Isa yang ditulis oleh para malaikat, para rasul. Jadi nggak ada kata Tuhan, itu nggak ada. Itu perkataan Isa yang ditulis oleh para rasul. Jadi bukan Tuhan yang ngomong, tapi Isa sendiri yang bicara. Jadi ditulis para rasul itu apa? Rasul itu ya orang yang dianggap
sudah jernih pemikirannya, orang yang sudah menemukan Tuhan yang sebenarnya. Di Taurat pun juga begitu. Di Zabur pun juga begitu. Di Taurat juga tidak ada klaim-klaiman bahwa Taurat adalah perkataan Tuhan, juga nggak ada. Taurat ditulis oleh siapa? Yaitu orang yang menulis perkataan orang yang benar. Dan hanya di Islam lah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu, perkataan Allah disampaikan malaikat Jibril melalui bersampaikan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Pertanyaannya, Tuhan itu kurang gawean kira-kira. Dia sudah menciptakan manusia lalu diancam kalau tidak mengikuti kehendak Tuhan. Terus Tuhan cap opo? Gitu loh.